Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simulasi tentang software Pro Model. Untuk pertama, untuk membuat file baru, kita klik file, kita klik new, kita namai file yang akan kita buat. Lalu distance unit kita ganti meters, internet time unitnya tab. Kita klik build, kita klik location. Spesifikasi kelompok kami yaitu tentang pengangkutan peti kemas. Untuk pertama, untuk kren, untuk penurunan peti kemas, lalu kita beri nama, ini kita centang, kita namakan step docking. Lalu untuk membuat lagi, berikutnya kita centang lagi, selanjutnya yaitu pengiriman. Kita beri nama lagi, centang lagi, selanjutnya itu penurunan kemas dengan forklift. Kita beri nama off. Nah, itu pengiriman dikemas. Kita beri nama on. Selanjutnya itu penyimpanan dalam gudang. Kita beri nama storage. Tahap selanjutnya yaitu tahap entities. Kita simulasikan menggunakan palette box. Untuk nama palette boxnya kita ganti menjadi peti kemas. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap arrival. Entitinya peti kemas, versinya step docking, versinya 1. Frekuensinya Nfinix, INF, frekuensinya 1. Untuk selanjutnya kita intinya peti kemas, location-nya Haulik, frekuensinya 1, frekuensinya INF, frekuensinya 1. Selanjutnya intinya dikemas, location-nya lift off, frekuensinya 1, frekuensinya INF, frekuensinya 1. Selanjutnya intinya dikemas, location-nya lift on, frekuensinya 1, frekuensinya INF, frekuensinya 1.
terakhir siap dikemas, lokasinya storage, ini 1, terusnya INF, punya 1. Tahap selanjutnya itu proses. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Entity-nya untuk dikemas, lokasinya state token, untuk outputnya itu tetap instan, dikemas. Destination-nya yaitu haulage. Untuk move logic-nya kita akan meminta bantuan dari Stepfits. Kita akan memasukkan data yang berasal dari modul kita. Setelah itu kita klik auto fit, tekan di distribution, kita klik OK. Di sini Poisson sama binomial 100, maka kita gunakan binomial saja. Portnya ganti clipboard, aplikasi diganti promoted. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik, kita ganti move forward, lalu kita paste. Nah, move logic-nya akan keluar seperti ini. Untuk cara selanjutnya mungkin bisa sama seperti yang tadi, yaitu klik entity, location, output, destination. Setelah itu masukkan move logic seperti tadi. Setelah program selesai, maka program akan di run. Terus scannernya normal run, verifikasinya kita ganti all. Nah, di sini akan muncul seperti ini, entity activity seperti ini. Ini data yang akan dimasukkan ke dalam modul pada bab 3 dan bab 4. Demikian simulasi program promodel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafii Gufron, NPM 92, juga mewakilkan saya Alvio Ahmad Dhani Arfianto, NPM 119-171. Di sini kami dari kelompok 64 akan mempresentasikan tentang analisis waktu aktivitas proses pengangkutan peti kemas pada PT Gufron Group dengan software ProModel. Untuk abstrak, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya adalah dengan melakukan tindakan perbaikan dalam proses produksinya. Antrian adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan dan kepuasan pada customer dan dapat membuat citra nama perusahaan menjadi rusak. Antrian yang terlalu panjang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan merugikan bagi kedua pihak, bagi itu customer maupun bagi perusahaan. PT Gufron Group merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelabuhan seperti pengangkutan peti kemas. Dalam proses pengangkutan peti kemas terdapat beberapa aktivitas pengangkutan seperti step dooring, haulage, lift off, lift on, dan storage. Untuk membantu memecahkan masalah antrian proses pengangkutan peti kemas, gunakan software ProModel. Dari hasil verifikasi dan validasi dapatkan atau ditolak karena nilai 0 tak berada dalam pada rentang sampai P2 sehingga dapat dikatakan valid, yaitu 45,59, P1 sampai P2 lebih besar sama dengan 45,59 dan lebih kecil sama dengan 57,71. Hasil dari verifikasi dan validasi dapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan. Dan hasil pada simulasi ProModel yang telah dibuat yang berarti data dinyatakan tidak valid karena nilai 0 tidak data dalam tentang P1 sampai P2.
pendahuluan, makin banyaknya industri-industri pesaing baru yang bermunculan hampir di setiap aspek, membuat perkembangan dunia industri berlangsung secara cepat. Keadaan seperti ini menyebabkan perusahaan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkembang. Satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya adalah dengan melakukan tindakan perbaikan dalam proses produksinya. Antrian adalah hal yang tidak dapat terhindarkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan dan kepuasan pada customer dan dapat membuat nama perusahaan menjadi rusak. Antrian yang terlalu panjang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan merugikan bagi kedua pihak, baik itu customer yang membutuhkan pelayanan maupun bagi perusahaan. ProModel atau produksi modeler yang dikeluarkan oleh ProModel Corporation sebagai perangkat simulasi untuk berbagai macam jenis model sistem manufaktur dan jasa. Penggunaan pada sistem jasa seperti pada rumah sakit, call center, warehouse operasional, transportation system, queuing system, information system, customer service management, dan proses bisnis lainnya dapat dimodel dengan efisien dan cepat. Software ProModel yang digunakan adalah software berbasis Windows dengan hasil dari simulasi berupa data-data statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa model dari sistem yang ada. Software ini dikembangkan secara spesifik untuk manajer operasional dalam mengembangkan sebuah desain proses operasional yang ada. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Simulasi ProModel 6.0 adalah alat yang memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem yang secara akurat mempresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Different Group merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelabuhan, seperti pengangkutan peti kemas. Dalam proses pengangkutan peti kemas, terdapat beberapa aktivitas produksi seperti stevedoring, yaitu jasa bongkar muat dari kapal ke dermaga dengan menggunakan kren kapal, haulage yaitu pemindahan peti kemas dari dermaga menuju ke gudang atau lapangan penumpukan. Lift off merupakan proses penurunan peti kemas dari alat angkut reach stacker dan menaruhnya di lahan penumpukan. Lift on menaikkan peti kemas dari atas tractor trailer ke atas alat angkut reach stacker. Storage proses penyimpanan peti kemas di gudang penyimpanan. Antrian sangat berpengaruh terhadap tingkat hasil produksi. Antrian terlalu panjang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan dapat merugikan perusahaan, baik dari segi kualitas bahan baku dan target untuk pemasaran produk. Dalam satu kajian di bidang matematis yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah teori antrian. Salah satu software yang bisa digunakan secara visual, memprediksikan sebuah antrian dan menganalisanya adalah software ProModel. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis waktu aktivitas produksi, apakah sudah efektif atau belum dengan menggunakan software ProModel. Untuk metodologi penelitian, tahap pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka metodologi penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan software ProModel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan dan memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur disebut seperti shop, conveyor, perakitan, sistem manufaktur yang fleksibel. Itu semua bisa dimodelkan dengan ProModel. Model merupakan band dari sebuah sistem. Sistem ini sini biasa berupa sistem dalam pelayanan umum atau proses manufaktur. Pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. Simulasi aktivitas pengangkutan peti kemas pada PT Government Group dilakukan menggunakan software ProModel dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software ProModel mudah dipahami. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT Government Group. Data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber yang telah ada. Dapatkan data aktivitas pengangkutan PT Government Group sebagai berikut. Teori, yaitu bongkar muat peti kemas dari kapal ke dermaga menggunakan kren. Haulage, yaitu pemindahan peti kemas dari dermaga kemudian menuju ke gudang atau lapangan penumpukan. Lift off, atau yaitu menurunkan peti kemas dari alat angkut stacker dan menaruhnya di lahan penumpukan. Lift on, yaitu menaikkan peti kemas dari atas tractor trailer ke atas alat angkut atau stacker. Storage, yaitu proses penyimpanan peti kemas pada lahan yang telah disediakan. Dapatkan aktivitas produksi sebagai berikut. Dapat dilihat tabel dari satu yaitu aktivitas pengolahan peti kemas di PT Government Group. Kita pengolahan data pada bulan ini metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software ProModel. Dari data yang telah didapatkan maka diperoleh perumusan masalah yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikutnya adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Dapat dilihat pada
ini, yaitu mulai kita melakukan studi pustaka dan juga studi lapangan. Setelah dilakukan studi pustaka dan studi lapangan, dilakukanlah perumusan masalah. Setelah perumusan masalah, tetapkanlah batasan masalah, tujuan penelitian dan mata penelitian. Setelah itu, kita melakukan pengumpulan data, yaitu data waktu step boring, data waktu haulage, data waktu lift off, data waktu lift on, dan data waktu storage. Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software ProModel. Setelah itu, verifikasi data dan juga validasi data akan muncul hasil dari pembahasan. Setelah hasil pembahasan keluar, akan muncul kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Mungkin untuk selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Jaki. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, dan validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan atau kebenaran informasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau sisanya menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari suatu situasi ke situasi yang lain. Pada penelitian kali ini, kita dapatkan nilai replikasi dari aktivitas pengangkutan peti kemas pada PT Gufron. Kita dapat lihat pada tabel 3.1 tentang replikasi pengangkutan peti kemas PT Gufron. Yang pertama, dengan total waktu 54,09 menit, yang kedua 56,82 menit, yang ketiga 55,15 menit, yang keempat 55,68 menit, yang kelima 54,62 menit, yang keenam 54,03 menit, yang ketujuh 55,68 menit, yang ke-8 60,45 menit, yang ke-9 56,91 menit, yang ke-10 56,52 menit. Dengan rata-rata 55,995 menit. Dengan dapat kita ketahui nilai standar deviasinya 1,088 36681 dengan nilai variansi 3,54 sekian. Dengan rumus N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence level 95%, A sama dengan 1,95%, sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,9. Dengan halbit sebagai berikut. Dengan nilai beta 1,34621 halbit. Dengan rumusan seperti ini. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Dapat kita lihat tabel 3.2 total waktu pengukuran. Yang pengakuan pertama dengan total waktu 107 menit, yang kedua 104 menit, yang ketiga 110 menit. Pada tabel 3.3 hasil output simulasi replikasi pertama kita dapatkan waktu 54,09 menit, yang kedua 56,82 menit, yang ketiga 55,9. Karena jumlah N1 tidak sama N2, maka metode yang digunakan untuk menguji validasi model ini adalah dengan metode weight confidence interval, di mana hipotesa H0 mu1 kurang mu2 sama dengan 0 didapatkan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 min mu2. H1 mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0 didapatkan tidak valid jika 0 berada di luar rentang mu1 mu2. Masing-masing populasi simulat sistem saling bebas dan distribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut validasi yang dengan perhitungan with confidence interval. Kita dapat lihat pada tabel 3.4 perbandingan audio system dan arena replikasi pertama real system 107 menit,
Yang kedua pro model 54,09. Ya, replikasi kedua 100 real system 140 menit. Untuk pro model 56,82. Replikasi ketiga real system 110 menit untuk pro model 55,15. Untuk rata-rata pada real system 107. Untuk yang pro model 55,35 sekian. Untuk standar deviasi real system 3, untuk pro model 1,376311. Untuk nilai variasi pada real system sama dengan 9,9, untuk pro model 1,89 sekian. Untuk nilai N real system terdapat 3, untuk pro model 3, N dan 1 pada real system 2, pro model 2. Dengan rumus H0 mu1 min mu2 sama dengan 0, H0 mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. A kecil sama dengan 0,05. Kita dapatkan rumus seperti ini dengan hasil 2,80554. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn min 1 per 3 sama dengan 3,18. Untuk HW kita gunakan rumus seperti ini dengan dihasilkan nilai 6,05989, sehingga confidence interval adalah seperti ini. Dan analisa dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 dan mu2, sehingga dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk kedua, output simulasi berikut merupakan output simulasi pengangkutan peti kemas di PT Gufron Group menggunakan software pro model. Dapat kita lihat pada gambar 3.1 hasil output pengangkutan peti kemas Gufron. Untuk yang gambar 2, output dari pro model. Untuk yang ketiga, analisa output. Dari hasil simulasi diketahui replikasi ended, diketahui replikasi 1 selama 54,09 menit, replikasi kedua 56,82 menit, replikasi ketiga 55,15 menit, replikasi keempat selama 55,68 menit, replikasi kelima selama 5462 menit, replikasi 6 selama 54,03 menit, replikasi ketujuh selama 55,68 menit, replikasi ke-8 60,45 menit, replikasi 9 56,91 menit, dan replikasi 10 selama 56,52 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapatkan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid, yaitu 45,59 kurang dari sama dengan mu1, mu2 kurang dari sama dengan lagi 57,71. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa total yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil output simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk yang kesimpulan bab 4, yaitu ada kesimpulan dari permasalahan ini adalah PT Gufron merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelabuhan seperti pengangkutan peti kemas. Dalam hal ini dilakukan penelitian yang mensimulasikan pengangkutan peti kemas jalan dari proses stevedoring hingga proses storage. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain pengumpulan data, pengolahan data, validasi dan hasil output dan analisis. Pada tahap pengumpulan data yang digunakan yaitu pengambilan nomor antrian, data pendaftaran, data dokter pemeriksa, data pembayaran, dan data pengambilan obat. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan pengolahan data dengan menggunakan software pro model dan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Dari hasil output software didapatkan bahwa average time in system dengan hitungan menit muncul pada replikasi 1 selama 54,9 menit, replikasi kedua 56,82 menit, replikasi ketiga 5515, replikasi 4 56,68, replikasi kelima 54,62, replikasi ke-6 54,060, replikasi ke-7 selama 55,6, replikasi ke-8 60,45, replikasi 9 56,91, dan terakhir replikasi 10 56,52 menit.
Dari hasil verifikasi dan validasi, didapatkan hak 0 tidak diterima karena 0 tidak berada di rentang Mi1 dan antara Mi2, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid, yang mana data disebutkan tidak dapat dijadikan solusi untuk dalam memecahkan masalah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih teliti lagi dalam melakukan input data dan melakukan program agar didapatkan hasil yang akurat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.